Sejumlah ponpes di Banten deklarasi dukung Ganjar Mahfud, TPN sambut baik. Ya, ke depan generasi Z termasuk yang ada di pondok pesantren itu harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang memadai, dan juga basis akar spiritualitas yang kokoh dan kuat. Karena mereka lah yang akan membawa estafet pembangunan bangsa ke depan. Ada di tentang kesetaraan hukum dan lain sebagainya, dengan adanya Pak Mahfud, mungkin bisa menjadi perhatian. Jadi beliau tadi sudah menyampaikan juga bahwa keluarga besar tarekat itu selalu menginginkan yang terbaik untuk Republik, berjuang dan mendoakan seluruh proses yang ada ini berhasil dengan baik. Insya Allah dua pasangan ini bisa diharapkan masa depan bangsa ini. Kita berharap mudah-mudahan semakin baik, semakin baik. Jadi pasangan yang serasi menurut kami, dan prosesnya seperti disampaikan oleh Bang Guru tadi mulus dibandingkan yang lain gitu loh. Jadi kita berharap dengan proses yang baik ini akan berakhir dengan baik juga. Sejumlah pondok pesantren atau ponpes di Banten mendeklarasikan dukungan dan pemenangan terhadap bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD. Dalam deklarasi turut hadir pimpinan Ponpes Al-Marjan Mulbaru, Kiai Haji Saifuddin Al-Salzili, Jenderal Purnawirawan Joko Hartanto selaku Direktur Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, para kiai dan santri. Deklarasi kami Pondok Pesantren Banten ini adalah bagian dari ikhtiar kita memperjuangkan dan mendoakan Ganjar Mahfud sebagai Capres dan Cawapres Republik Indonesia, ujar Saifuddin di Lebak, Banten pada Minggu 12 November 2023. Pria yang akrab disapa Abi Aim ini menyampaikan ada sejumlah pertimbangan yang membuat Pondok Pesantren di Banten mendukung Ganjar Mahfud. Yang pertama, kata dia, Ganjar merupakan sosok berintegritas. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya rekam jejak tercela, bahkan tidak terlibat dalam persoalan yang menyangkut korupsi. Ini penting untuk memastikan agar pemimpin bangsa dan negara Indonesia memiliki tujuan perbaikan dan yang sudah berpengalaman. Sosok Ganjar dan Mahfud adalah orang yang paling tepat dan layak memimpin bangsa dan negara, ucap Saifuddin. Mari kita berdoa bersama memohon kepada Allah untuk Ganjar Mahfud melakukan perbaikan dan tujuan untuk bangsa dan negara Indonesia. Apa yang dihajatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan keberkahan dan gerak kita bersama bisa terwujud dengan terpilihnya Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang. Dia menambahkan, disambut baik. Sementara itu, Jenderal Purnawirawan Joko Hartanto selaku Direktur TPN Ganjar Mahfud merasa senang lantaran capres-cawapresnya mendapat dukungan dan sambutan positif dari para kiai. Alhamdulillah, kedatangan kami ke sini mendapat doa restu dan dukungan untuk Ganjar Mahfud agar negara Indonesia tetap ada, ungkap Joko. Dia menjelaskan sosok Ganjar Mahfud lahir dari rahim rakyat biasa. Mereka tahu bagaimana susahnya menjalani kehidupan dan terbiasa hidup sederhana serta tidak terlena dalam kekayaan. Ganjar Mahfud memiliki 4 sifat yang dimiliki Rasulullah, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatona. Karena sosok Ganjar Mahfud memimpin harapan yang akan membawa untuk Indonesia maju ke depan, ucap dia. Juga menyampaikan Indonesia dibangun oleh para pahlawan alim ulama yang berasal dari pondok pesantren yang melahirkan para santri. Santri bagaikan air mengalir ke samudra, mengorbankan jiwa raga, harta benda, dan rangka memperjuangkan kemerdekaan, jelas Joko. Sambangi Danau Toba, Ganjar lihat potensi destinasi wisata kelas dunia. Sebelumnya, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ganjar mengapresiasi kecantikan Danau Toba dan melihat potensi besar untuk mengembangkannya menjadi destinasi wisata unggulan. Danau Toba dan area ini sangat cantik sekali. Saya kira bisa dikembangkan untuk menjadi tempat destinasi wisata kelas dunia, kata Ganjar dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara di Hutan Nagodang Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Minggu 12 November 2023.
Dalam upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan, Ganjar berencana untuk melibatkan masyarakat setempat dalam memahami dan mengelola potensi wisata. Menurut Ganjar, masyarakat harus terlibat dari desain produk hingga infrastruktur pariwisata, serta tetap menjaga keberlanjutan ekosistem dan warisan budaya. Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini turut meninjau produk-produk UMKM lokal yang menonjolkan kreativitas generasi muda dan keahlian yang dimiliki seniman berpengalaman, seperti melihat pembuatan kain yang dilakukan oleh ibu-ibu secara manual. Tadi ditunjukkan untuk UMKM bagus sekali, kreasinya bagus, anak-anak mudanya punya desain yang bagus, terus kemudian para senior yang bisa buat kerajinan yang sangat bagus dan indah sekali, papar Ganjar. Pemberian narasi corak produk. Ganjar juga mendorong pemberian narasi pada setiap corak produk untuk memperkenalkan proses, filosofi, dan teknologi tinggi yang terlibat. Tadi saya minta agar narasi dari setiap corak yang ada agar masyarakat yang ada di luar mengerti prosesnya, filosofi pewarnaannya, bahwa ini memiliki teknik yang tinggi, harusnya punya teknologi yang cukup bagus. Tentu ini bisa mendukung potensi pariwisata yang ada di sini, pungkas Ganjar.